Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unaisya Ramadhani dengan NIM 2011110010. Saya dari kelas Agroteknologi 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ada pada tanaman. Untuk tanamannya sendiri, saya mengambil dari sekitar kampus, lebih tepatnya di tanaman yang ada di belakang gedung Fakultas Pertanian. Tujuan dilakukannya penjelasan mengenai gejala serangan penyakit pada tanaman, yaitu untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah BIOPT. Sebelum kita memulai penjelasan secara langsung mengenai gejala yang ada pada tanaman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gejala-gejala apa saja yang ada pada tanaman tersebut ketika tanaman sakit atau terkena penyakit. Umumnya penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan tertentu akan menyebabkan atau menimbulkan gejala yang ada pada tanaman tersebut. Berdasarkan sifatnya, gejala yang ada pada tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala lokal dan gejala sistematik. Pengertian dari gejala lokal adalah gejala yang bersifat terbatas atau setempat saja. Biasanya pada gejala ini disebabkan oleh bakteri maupun cendawan. Sedangkan untuk gejala sistematik yaitu gejala yang menyebar dan meliputi seluruh bagian tubuh dari tanaman, yang biasanya disebabkan oleh virus ataupun penyakit-penyakit fisiologis. Sedangkan secara morfologi, gejala penyakit pada tanaman dapat dibedakan menjadi 3 pokok, yaitu pertama, gejala nekrotik yang dapat disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel ataupun juga selnya mati. Contoh gejala-gejala nekrotik ada nekrose, yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam, yang kemudian bercak-bercak tersebut akan berubah menjadi keputih-putihan. Kadang-kadang juga pada bercak ini akan membentuk garis-garis konsentrik. Lalu juga pada gejala nekrotik dapat berupa gejala menguning, gejala perforasi, kanker, edukasi atau pendarahan, dan ada busuk atau rotting. Kedua yaitu gejala hipoplastis. Pada gejala hipoplastis dapat disebabkan oleh terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Contoh pada gejala hipoplastis yaitu ada roset, lalu ada kardil dan perubahan simetri. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu gejala hiperplastis. Gejala hiperplastis dapat disebabkan oleh kelebihan atau berlebihnya pertumbuhan pada sel. Contoh pada gejala hiperplastis yaitu ada Witch's broom atau sapu, lalu sesidia, intrumescensi, erinose, fasciasi, menggulung, dan mengkeriting. Di sini saya sudah menemukan tanaman mangga yang memiliki gejala serangan penyakit. Dapat dilihat bahwa daun pada tanaman mangga ini mengkerut dan juga memiliki warna yang agak pucat atau kuning-kuningan dan kurang segar daripada daun mangga yang lainnya. Jika dilihat dari ciri gejala yang terdapat pada daun mangga, maka dapat diketahui bahwa tanaman mangga ini terkena gejala nekrotis, yaitu cerlose atau menguning. Pada gejala ini terdapat perubahan warna pada bagian tanaman
yang seharusnya berwarna hijau menjadi kuning yang disebabkan oleh rusaknya klorofil. Lalu juga terdapat gejala hiperplastis, yaitu gejala mengkeriting. Pada gejala ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Selanjutnya, saya juga menemukan daun dari tanaman pisang yang terdapat gejala serangan penyakit. Dapat dilihat pada daun pisang ini memiliki bintik-bintik hitam yang tersebar acak di permukaan daun. Dan juga pada daun pisang ini memiliki warna yang kuning, karena biasanya daun pada pisang memiliki warna hijau. Jika dilihat dari ciri gejalanya, maka dapat diketahui bahwa daun tanaman pisang ini terkena gejala nekrotis, yaitu gejala nekrose dan juga ada gejala Charlose atau menguning. Gejala Charlose atau menguning ini dapat disebabkan oleh keadaan sekitar tanaman yang kurang mendukung. Sekian penjelasan dari saya mengenai gejala-gejala penyakit pada tanaman. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam video, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.